Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Sobat Puspita, kali ini saya akan coba membahas mengenai betapa pentingnya bagi kita untuk hidup di masa kini, di saat ini, sekarang ini. Ya. Tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwasannya pada dasarnya, pada umumnya manusia banyak yang terjebak hidup di kejadian masa lalu atau juga mengisaukan di masa depan. Sama teman-teman, saya pun bisa seperti itu. Ya? Nah, apalagi apabila saya tidak mawas diri dan tidak segera menyadarinya, tentunya akan semakin terlena untuk hidup di masa lalu atau memikirkan, mencemaskan masa depan. Nah, yang harus kita pahami, sesungguhnya yang nyata itu hanyalah saat ini, sekarang ini. Untuk masa lalu dan masa depan itu sesuatu yang sudah tidak nyata. Jadi daripada kita tenggelam dalam kekecewaan, dalam kesedihan pada kejadian di masa lalu, atau tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan akan masa depan, alangkah lebih baiknya kita fokus pada saat ini, sekarang ini. Kita bisa lalai dengan apa yang ada saat ini, sekarang ini, di sekitar kita, di dekat kita. Jika kita tidak fokus pada hari ini, pada saat ini, pada sekarang ini, jika kita mengabaikan saat ini, tapi kita terlena pada masa lalu atau masa depan. Nah, seperti dalam film Kung Fu Panda. Nih, bagi teman-teman yang hobi nonton animasi, pasti udah pernah nonton Kung Fu Panda nih. Di Kung Fu Panda itu ada tokoh Master Shifu. Nah, dia banyak sekali mengeluarkan quote-quote yang itu bermanfaat, berguna bagi kehidupan. Nah, salah satu quote-nya yaitu, "Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but now is a gift. That's why it's called present." Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Masa lalu itu adalah udah tinggal sejarah, kenangan. Sedangkan masa depan itu suatu misteri, suatu kegaiban. Jadi sesuatu yang kita belum tahu, sesuatu yang pintu masa depannya aja masih digembok, belum terbuka. Tapi hari ini, saat ini adalah anugerah. Pemberian anugerah, artinya kita bisa sampai di hari ini, di saat ini, itu suatu anugerah dari Allah. Maka nikmatinlah, fokuslah di hari ini, di saat ini. Itu kurang lebihnya.
ya. Jadi sama aja. Semua ahli-ahli psikolog, kan? Ahli-ahli kejiwaan, ya. Para penyair pujangga dari zaman dulu pun, kan, akan menyarankan seperti itu bagi orang-orang yang masih terbelenggu, masih terlena pada masa lalunya dan mencemaskan, mengkhawatirkan masa depannya. Setiap orang memiliki masa lalu, memiliki kejadian-kejadian yang menyedihkan, ya, kejadian-kejadian yang pahit atau tidak diinginkan. Setiap orang pasti punya, sama, kan? Tapi cukuplah kejadian atau semua yang terjadi yang menyakitkan, yang menyedihkan di masa lalu itu adalah cukup menjadi bagian dari hidup kita. Bukan untuk dipikirkan, tidak juga untuk dilupakan, tapi hadapi kejadian yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang tidak mengenakan di masa lalu. Hadapi dan pahamilah bahwa kejadian-kejadian tersebut itu adalah bagian dari hidup kita. Sudah takdirnya kita. Dan peluklah erat. Peluklah erat semua kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu. Peluklah erat dan simpanlah dia di bagian hati kita. Teman-teman, jadi tidak dilupakan, tidak juga dipikirkan, karena itu memang sudah menjadi bagian dari hidup kita, sudah takdir. Ya, ada orang-orang yang akan dicuri umurnya, teman-teman. Siapa orang-orang yang dicuri umurnya itu? Yaitu orang-orang yang mengabaikan, yang lalai pada saat ini, pada masa kini. Tapi dia terbelenggu. Dia terjebak pada masa lalunya. Atau dia terlalu sibuk mengkhawatirkan, mencemaskan masa depannya, sehingga dia luput, mengabaikan dari masa kini saat ini. Nah, itu bisa dibilang dia telah dicuri umurnya. Sehingga dia tidak, karena dia tidak menikmati apa yang saat ini terjadi, apa yang saat ini ada di depan dia, di sekitar dia. Dia tidak menikmatinya, dia tidak fokus. Tentunya teman-teman tidak mau seperti itu, ya. Tidak mau umurnya dicuri seperti itu. Jadi nikmatilah, fokuslah di saat ini, sekarang ini, hari ini. Dulu nih, waktu saya sakit-sakitnya, waktu luang itu salah satunya saya isi dengan membaca. Salah satunya dengan membaca. Nah, bacaan-bacaan saya saat itu salah satunya adalah buku-bukunya dan quote-quote-nya dari Sterelie. Nah,
Banyak dari quote-quote dari Sheryl itu yang jadi inspirasi buat saya untuk bangkit. Ya, salah satunya adalah teori melepaskan. Jadi dalam quote-nya Sheryl ada disebutkan, lepaskanlah. Semoga hal baik yang akan terjadi kemudian. Jadi apa yang menjadi beban, apa yang terjadi di masa lalu, lepaskan. Kan? Maka hal terbaik yang akan terjadi, tentu saja dengan kita melepaskan yang sudah lalu, pasti kita akan fokus, akan nyata di saat ini sekarang ini. Ya? Tentunya umur kita tidak tercuri, tidak dicuri, karena kita menikmati saat ini yang nyata. Ya. Semua kesedihan, kekecewaan, hal-hal yang tidak mengenakan, itu obatnya adalah dengan bersyukur. Cukup sedikit rasa syukur yang ada, yang kita miliki, maka semua rasa kekecewaan, kesedihan, semua hal yang tidak mengenakan itu bisa terobati. Rasa syukur sedikit itu bisa tembus sampai ke akar-akarnya untuk mengobati, menghibur. Ya. Jadi mulailah dari sekarang untuk melatih diri fokus di saat ini, di sekarang ini, di masa kini. Bukannya tidak boleh memikirkan masa depan, tentu saja dalam agama pun memang kita ada disebutkan, ya, tetap kita itu ada memikirkan masa depan, ya. Tapi beda antara mempersiapkan diri menghadapi masa depan dengan kekhawatiran. Nah, beda. Antara memikirkan masa depan dengan mencemaskan, beda. Yang akan menjadi beban pikiran itu adalah mencemaskan dan mengkhawatirkan masa depan, masa yang belum kita tahu, masa yang masih goib, masih misteri. Tuh. Jadi yang seharusnya kita lakukan itu hiduplah di masa kini, di saat ini, di sekarang ini, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Jadi mempersiapkan diri untuk menghadapi, bukannya mengkhawatirkan dan mencemaskannya, bukan. Ya, teman. Ini balik lagi dengan kita bersyukur, walaupun itu sedikit rasa syukurnya, kan? Insya Allah bisa mengobati obat dari segala obat. Itu bersyukur. Apalagi jika bersyukurnya itu bisa lebih banyak lagi. Jadi mulailah buat teman-teman untuk melepaskan masa lalu dan tidak menghiraukan atau mencemaskan masa depan. Mulailah fokus di
hari ini, saat ini, sekarang ini. Terutama bagi yang masih banyak stresnya atau masih banyak yang masa lalunya itu mengganggu pada aktivitas yang sekarang ini, saat ini. Mulailah dilatih, mulailah untuk bergerak, mulailah untuk berubah. Nih, ada teman yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Mbak, saya merasa nggak bahagia. Saya merasanya sedih dulu. Rasanya nggak ada kebahagiaan pada diri saya. Nggak ada yang menyayangi saya. Jadi, teman-teman mau bahagia, ya? Teman-teman mau bahagia, jangan meratapi diri. Jangan meratapi diri. Mintalah kebahagiaan itu pada Allah. Dengan cara kita bersyukur. Bila kita bersyukur atas keadaan apapun, bagaimanapun, jika kita bersyukur pada keadaan, pada kondisi apapun, maka bahagia akan datang. Tuh kuncinya, ya. Jadi bagi teman yang merasa tidak bahagia, coba introspeksi ke dirinya sendiri lagi. Introspeksi apa yang sudah diperbuat untuk bisa bahagia. Sesungguhnya bahagia itu ada pada diri masing-masing. Bahagia tidak diukur dengan harta yang melimpah, dengan adanya pasangan, atau dengan adanya anak. Tidak juga. Bahagia itu ada ketika kita bisa bersyukur pada saat, pada keadaan bagaimanapun. Ya, jadi mulailah untuk melatih diri bersyukur, mensyukuri apapun itu, hal sekecil apapun itu, mensyukuri. Sehingga kebahagiaan akan ada. Gimana caranya kita bisa mensyukurinya? Mensyukuri keadaan apapun bagaimanapun. Coba lihat di sekeliling, di luaran sana. Jika saat ini kita sedang sakit, tetap bersyukur. Di luaran sana banyak yang jauh lebih sakit. Di luaran sana banyak yang jauh lebih menderita. Di luaran sana banyak yang jauh lebih susah. Itu bisa membuat kita menjadi lebih bersyukur. Ya, syukur. Bersyukurlah. Oh iya, walaupun saya sakit, alhamdulillah ya Allah, saya masih bernafas. Saya masih menikmati makanan. Saya masih punya banyak teman yang peduli. Saya masih ada orang tua yang peduli. Nah, itu juga bersyukur. Pupuk terus.
Sungguhnya rasa syukur itu harus dipupuk. Bukan sesuatu yang bisa tumbuh dengan sendirinya seperti rumput. Tidak. Tapi bersyukur itu harus dipupuk. Harus dibina. Oke ya. Jadi, jangan menunggu rasa syukur itu tumbuh dengan sendirinya. Enggak. Tapi teman-teman harus pupuk, harus bina. Teman-teman harus latih. Harus melatihnya. Sedikit demi sedikit. Insya Allah teman-teman, saya yakin teman-teman pasti mampu, pasti bisa. Ya. Saya pun sudah melalui pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian sampai saya bisa berada di tahap sekarang ini, saat ini. Sampai saya bisa memberikan pengalaman, berbagi kepada teman-teman karena saya sudah mengalaminya lebih dulu. Dulu pun saya kurang bersyukur. Sama. Alhamdulillah. Melalui sakit itu membuat saya introspeksi diri. Membuat saya berusaha berubah. Buat saya bisa lagi melatih, memupuk untuk bersyukur. Jadi saja dengan sakitnya teman-teman ini bukan untuk diratapi. Bukan untuk diratapi. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesakit apapun, sesusah apapun. Insya Allah dari bersyukur itu nanti sedikit-sedikit akan timbul rasa ikhlas, rasa ridho dengan sakitnya. Kalau teman-teman sudah mencapai rasa ikhlas, ridho dengan sakitnya, artinya teman-teman sudah menerima sakitnya, sudah menerima bahwa semua itu adalah takdir. Sudah bagian hidup dari teman-teman. Kalau sudah mencapai itu, insya Allah selangkah lagi teman-teman bisa terbebas, bisa move on. Itu juga yang saya alami dulu. Tahapan saya bisa sedikit-sedikit perlahan-lahan bisa lepas, bisa move on, ya, bisa bangkit sampai ke bisa sembuh itu diawali dengan bersyukur dulu. Dari bersyukur, akhirnya ikhlas ridho, akhirnya menerima sakitnya, menerima takdir ini. Allah membukakan jalannya. Dan harus terapi apa, harus melakukan apa, itu dikasih petunjuknya. Ya Allah. Tentunya kita harus tetap istiqomah, ya, dan sabar. Ya. Oke. Jadi, yuk, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, tapi sekarang juga, saat ini juga, mulailah benahin diri. Mulailah fokus pada yang nyata di saat ini, sekarang ini. Ya. Mulailah melepaskan hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan di masa lalu. Dan tidak merisaukan atau mencemaskan, mengkhawatirkan di masa depan. Ya. Oke.
saat ini, sekarang ini, teman-teman fokus pada pengobatannya, pada terapinya. Sehingga teman-teman lambat laun semua yang teman-teman lakukan untuk bisa fokus di hari ini, saat ini, sekarang ini akan menimbulkan rasa bahagia pada diri teman-teman. Ya, rasa bahagia itu akan muncul ya, teman-teman sudah mulai melepaskan hal-hal yang membebani pikiran, yang membebani hati. Oke, yuk. Nah, semangat terus, berusaha terus, yakin pasti sembuh, yakin pasti normal kembali.